wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita belajar hari ini, kita belajar mengenai tentang materi hereditas yang akan disampaikan di semester 1 kelas 9. Perkenankan, saya memperkenalkan diri, nama saya Alifatus Fiorini, biasanya dipanggil Ivo. Hari ini kita belajar mengenai hereditas. Hereditas. Apa itu namanya hereditas? Hereditas itu adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada filial atau anak. Ya, hereditas ini biasanya begini, misalnya bunga warna merah misalnya disilamkan dengan bunga warna putih, yang dominan misalnya warna merah, itu dia akan lebih banyak menghasilkan warna merah dibandingkan warna putih. Kenapa kalian berpikir, teman sebangku kalian, kenapa kok kulitnya berbeda dengan saya? Mengapa rambutnya pun juga berbeda dengan saya? Mengapa bola matanya berbeda dengan saya? Itu adalah ilmu tentang bagaimana penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya. Ya, kita belajar hari ini mengenai hereditas. Hereditas, ilmu yang mempelajari itu adalah ilmu genetika. Pertama kali ilmu genetika ini dicetuskan oleh Pak Mendel. Dulunya waktu itu Pak Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis. Ya, kacang ercis. Mengapa Pak Mendel menyilangkan kacang ercis? Ternyata kacang ercis itu jika disilangkan hasilnya akan lebih banyak. Jadi lebih banyak menghasilkan, kemudian variasi warnanya pun juga sama, kemudian masa pertumbuhannya juga cepat. Ya. Pak Mendel ini mencetuskan ada dua hukum, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Ya, hukum Mendel 1 atau kita biasanya menyebutkan atau boleh disebut sebagai pemisahan secara bebas. Pemisahan secara bebas. Sedangkan hukum Mendel yang kedua itu disebut sebagai pemasangan atau pemasangan secara bebas yang kurang N. Macam ngomong aja. Nah, pemisahan secara bebas atau boleh disebut sebagai segregasi. Kemudian kalau pemasangan secara bebas namanya adalah atau boleh disebut sebagai independent assortment. Bagaimana pengaplikasian pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2? Biasanya pengaplikasiannya kita adalah melalui persilangan yang kita coba nanti. Persilangan misalnya kita persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, persilangan intermediate. Jadi dua hukum ini bisa kita terapkan dari persilangan tersebut. Ya. Sebelum kita beranjak ke persilangan, berarti kita belajar tentang atau kita harus mengenal istilah-istilah dalam pewarisan sifat atau istilah dari hereditas. Ya. Misalnya ada satu istilahnya, ada yang namanya dominan, ada yang namanya resesif. Jadi ini resesif ini adalah lawan katanya. Kalau ada dominan berarti ada yang resesif 2, kemudian ada yang namanya parental, kemudian ada yang namanya filial, kemudian ada yang namanya homozigot, ada yang kelima adalah heterozigot.
ada dominan. Dominan itu adalah sifat yang menang. Sifat yang menang biasanya ditulis dengan huruf besar. Kemudian resesif berarti adalah berlawanan ya. Kalau ada dominan menang berarti ini adalah sifat yang kalah atau yang ditutupi. Ini biasanya dituliskan dengan huruf kecil ya. Kemudian ada istilah sebagai parental. Parental itu biasanya dalam persilangan atau dalam hereditas Pak Mendel ini biasanya disebut sebagai orang tua atau tetua, atau boleh disebut sebagai induk, atau biasanya kita singkat dengan huruf P besar. Kalau filial itu nama kerennya adalah anak atau hasil dari persilangan dua orang tua, ibu atau bapak, atau dari jantan ke betina, biasanya disingkat dengan huruf F besar. Ada yang namanya homozigot. Homo dari kata homo berarti adalah dia sama. Berarti cara penulisannya antara gen dan alel itu adalah sama, besar-besar atau besar kecil. Besar-besar atau kecil-kecil. Homozigot berarti adalah sama. Otomatis adalah penulisan antara gen dan alel itu adalah sama. Apa alel? Alel itu nama kerennya adalah pasangan gen. Kalau yang heterozigot dari kata hetero berarti adalah berbeda. Berbeda itu berarti adalah penulisan gennya dan alelnya adalah berbeda. Misal, saya punya A besar, koma, A besar, A kecil, koma, A kecil, A kecil. Ya, yang pertama itu kita disebut sebagai gen. Kemudian yang A besar ini namanya ada alel. Alel itu nama pasangannya gen, boleh besar, boleh kecil. Ini kalau kamu perhatikan, kalau kalian perhatikan bahwa ini ada A besar, ini adalah sama gen sama alelnya, boleh disebut sebagai homozigot. Kalau dia besar kecil berarti otomatis dia ketemunya adalah hetero. Sedangkan untuk yang ini dia kan memang sama antara gen sama alelnya, A kecil maka disebut sebagai homozigot. Ya, homozigot. Ada istilah lagi selain itu berarti ketemu sama 6. Ada yang namanya fenotip. Ya, ada namanya fenotip berarti lawan katanya adalah ada genotip. Apa bedanya? Kalau fenotip itu adalah sifat yang tampak. Sedangkan genotip adalah sifat yang tidak tampak atau yang dipengaruhi sama gen yang ada di dalam diri individu. Sifat yang tampak misalnya bisa kamu rasakan, bisa kamu lihat misalnya mangga besar. Kemudian yang kamu rasakan mangga itu manis, yang bisa kamu lihat mawar itu warnanya merah, mawar itu warnanya putih. Itu berarti adalah fenotip sama genotip. Kalian sudah paham mengenai istilah-istilahnya. Ketika saya punya seperti ini, contoh soalnya ya. Jika A besar itu mengkode warna merah dan A kecil itu mengkode warna putih, ya, berarti ketika saya punya A besar itu adalah sifat yang dominan tadi, yang menang, ya. Sedangkan yang A kecil mengkode warna putih berarti dia adalah resesif, ya, yang dituliskan di huruf kecil. Ketika saya punya A besar, A kecil, yang kita lihat bahwa A besar itu dia adalah berwarna merah, A besar A kecil itu juga berwarna merah,
dan A kecil itu berwarna putih. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata kamu lihat yang dominan yang mana. Ketika ini dominan sama dominan berarti otomatis dia adalah yang tampak, jadi menampakkan semua sifat yang terekspresi, berarti otomatis ini adalah berwarna merah. Sedangkan, loh, kenapa kok A besar A kecil itu tetap berwarna merah? Ketika kamu lihat A besarnya itu adalah dominan, sedangkan A kecilnya dia adalah resesif. Kalau dominan itu berarti adalah menutupi resesif, berarti yang A besar adalah menang, berarti otomatis yang kamu lihat atau sifat yang terekspresikan di lingkungan itu adalah warna merah. Sedangkan A kecil ini adalah sifat yang resesif, berarti otomatis ketika kamu lihat atau ketika kalian lihat dia diekspresikan di lingkungannya adalah berwarna putih. Ketika saya sudah punya A besar warna merah, A besar A kecil juga warna merah, A kecil warna putih, manakah yang termasuk fenotip, manakah yang termasuk genotip? Berarti yang fenotip yang bisa kamu lihat, yang bisa terekspresikan di lingkungan, yang bisa kamu lihat adalah yang bawah. Berarti ini adalah yang namanya fenotip. Loh, terus yang atas yang apa? Yang atas itu adalah genotip. Kenapa kok bisa genotip? Karena ketika kamu lihat warna merah yang terekspresikan di lingkungannya, dia warna merah, kamu tidak akan tahu gen mana yang dia berwarna merah. A besar atau A besar A kecil. Makanya kok kenapa yang atas disebut sebagai genotip? Kamu tidak bisa lihat kalau tidak bisanya diujikan di laboratorium. Dari sini kalian pahamkah? Ketika sudah paham, saya menginjak ke materi selanjutnya, yaitu persilangan monohibrid, dihibrid, dan intermediat. Jangan lupa ya, ketika mau menanyakan, silakan langsung dicatat, atau jika kurang jelas, silakan ditanyakan. Persilangan dihibrid, monohibrid, intermediate bisa kalian lihat di buku paket yang biasanya dibagikan oleh guru, atau pinjam, atau bisa dilihat pada referensi yang lain. Paling banyak biasanya digunakan di referensi internet ya. Oke. Kita belajar mengenai persilangan. Oke, ternyata persilangan itu dibagi jadi ada tiga, ya. Ada tiga. Ada persilangan monohibrid, ada persilangan intermediate, ada persilangan dihibrid. Nah, gimana kita cara membedakan antara tiga persilangan ini? Kita lihat dari kata pertamanya ya. Di kata pertamanya ada mono, ada inter, sama di. Kalau dalam bahasa Latin, mono itu artinya adalah satu. Jadi persilangan yang satu kayak gimana? Yang satu adalah memiliki persilangan yang menyilangkan dengan satu sifat beda. Satu sifat beda. Kalau yang di berarti lawan katanya dia, mono di. Jadi di itu artinya adalah dua. Jadi persilangan yang menyilangkan dua sifat beda. Gimana sifat bedanya ini? Sifat bedanya adalah misal begini. Andi menyilangkan mangga ukuran besar
dengan mangga ukuran kecil. Ya, oke. Kenapa dia disifat beda? Dia sama-sama menyilangkan mengenai ukuran. Apa yang berbeda ukuran dan besar dan kecil? Satu sifat berupa ukuran, tapi dia memiliki sifat yang berlawanan, besar dan kecil. Kalau di hibrid gimana? Ternyata di hibrid adalah misalnya begini. Mangga menyilangkan mangga ukuran besar. Ukuran besar. Rasa manis dengan mangga ukuran kecil, rasa asam. Dua sifat bedanya ya. Kita bicara mengenai satu mengenai ukuran, yang kedua mengenai rasa. Ya, satu mengenai ukuran dan dua mengenai rasa. Dua sifat beda yang bertentangan adalah ukuran besar dan ukuran kecil. Rasanya berarti dia adalah mulai rasa ya, rasa manis dan rasa asam. Dua sifat beda. Kalau kita bandingkan dengan yang monohibrid tadi, kita bicara mengenai cuman ukuran saja. Kalau di hibrid adalah dua sifat beda yang dinilai dari ukuran dan rasa ya. Kalau intermediate itu apa? Intermediate itu adalah dari kata-kata inter artinya tengah, berarti otomatis adalah tidak ada yang menutupi dan tidak ada yang ditutupi, sama-sama dominan. Sehingga kalau sama-sama dominan itu biasanya adalah diambil yang tengah-tengahnya. Misal begini ya, misal begini, mangganya warna merah. Misal mangga berdaging warna merah disilangkan dengan warna mangga daging putih, di mana merah itu adalah intermediate terhadap warna putih. Kalau kita merah intermediate terhadap putih, merah intermediate terhadap warna putih. Berarti otomatis ketika kita bicara tentang intermediate, berarti adalah merah dominan, putih adalah dominan. Ketika sama-sama digabungkan atau sama-sama disilangkan, berarti otomatis kita ambil yang warna tengah-tengah, karena merah itu tidak menutupi putih dan putih adalah tidak menutupi warna merah. Berarti pertengahan antara merah dan warna putih, dia akan menghasilkan daging yang berwarna merah muda ya, merah muda atau perkembangan antara warna merah dan putih. Jika kita dibandingkan dengan hasil persilangannya, pasti berbeda antara monohibrid, intermediate, dan hibrid. Perbedaannya adalah jika monohibrid perbandingannya adalah hasilnya adalah 3:1. Kemudian kalau intermediate adalah 1:2:1, dan hibrid adalah 9:3:3:1. Oke, setelah kalian sudah paham ini, kita akan mencoba bagaimana cara mempersilangkan monohibrid, intermediate, dan hibrid ya. Jadi ketika kalian menyilangkan dengan perbandingan yang seperti itu, apakah di alam akan tetap menghasilkan sama perbandingan yang diperkirakan oleh Pak Mendel ya? Kita buktikan. Oke, kita bahas yang pertama adalah tentang monohibrid. Monohibrid. Oke, monohibrid berarti otomatis misalnya begini. Mangga besar disilangkan dengan mangga ukuran kecil jika besar dominan terhadap kecil, maka hasil
perbandingan fenotip tersebut adalah, oke, saya hapus ya yang di sebelah sana karena papannya sudah tidak muat. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kita coba yang persilangan monohibrid ya. Jika saya punya soal seperti ini, mangga besar disilangkan dengan mangga ukuran kecil. Jika besar dominan terhadap kecil, maka hasil perbandingan fenotip tersebut adalah berapa? Oke, kata kuncinya adalah besar dibandingkan dengan kecil, kemudian ya besar disilangkan dengan kecil, di mana besar itu adalah dominan terhadap warna kecil, maka perbandingan fenotipnya adalah berapa ya. Kenapa disebut sebagai persilangan monohibrid? Karena dia disilangkan adalah satu sifat beda. Berarti satu sifat bedanya adalah berupa ukuran. Ukurannya adalah besar dan kecil ya. Kemudian ada kata kunci yang kedua, yang besar adalah dominan. Berarti dominan itu, kalau yang kita belajar tadi, dominan itu adalah dituliskan dengan huruf besar. Berarti dominan itu adalah yang menang ya. Yang menang ya, kita tulis huruf besar ya. Besar dominan berarti kita tuliskan huruf B besar. Untuk penulisan B besar atau penyimbolan B besar atau B kecil itu terserah kalian mau menggunakan simbol A sampai Z, terserah. Kalau misalnya lebih mudah besar dari kata misalnya B gitu aja ya, atau misalnya kecil boleh K, atau terserah kalian boleh menggunakan simbol A sampai Z ya. Kemudian berarti yang kecil itu berarti ketemu dengan resesif. Nah, resesif berarti otomatis dituliskan dengan huruf B kecil atau dengan huruf kecil. Kenapa kok harus dua? Tadi sudah dipelajari bahwa penulisan gen itu ada dua. Ada satu gen dan satunya adanya adalah alel, pasangannya gen ya. Gimana cara menyelesaikan soalnya? Kita tulis yang P dulu, P besar ya. Kalau kita belajar tadi, P itu adalah si parental atau induknya atau tetuanya atau orang tuanya, jantan atau betina ya. Ketemu besar B besar disilangkan dengan B kecil. Setelah ini berarti ketemu yang namanya G. G itu nama kerennya adalah gamet alat kelaminnya. Kalau saya ketemu ini B besar sama ya, atau B kecil berarti turunnya adalah 1. Kalau besar kecil atau berbeda antara gen dan alelnya, maka yang turun adalah 2. 3. Oke, ketemu sama gamet ya. Gamet itu adalah, kalau sama berarti otomatis ditulisnya adalah 1. Ya, ini kan sama ya, B besar. Ini B kecil berarti ketika gamet turunnya adalah ditulis 1, B besar. Kemudian B kecil. Terus setelah ini gimana? Setelah ini adalah persilangan antara gamet B besar dengan gamet B kecil yang menghasilkan F, atau nama kerennya adalah filial atau hasil persilangan, atau boleh disebut sebagai anak. Berarti otomatis ini adalah B besar B kecil. B besar B kecil berarti otomatis kita lihat adalah B besar ya yang dominan dan B kecil ada yang resesif. Maka yang dilihat pada waktu itu, yang kamu lihat sifatnya yang terekspresikan, berarti dia adalah mangga dengan ukuran besar. Nah, dengan mangga ukuran besar ya. B dihasilkan B besar B kecil berarti
yang kita lihat fenotipnya adalah besar. Maka hasil persilangan besar jika disilangkan atau menyilang sesamanya, berarti B besar B kecil ini jadi parental yang kedua. Oke, jadi parental yang kedua adalah ini berarti filial yang pertama ya, atau F1. Maka parental yang kedua adalah P2 ya, B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Setelah P harus ditulis dengan atau selanjutnya adalah kita menentukan gamet. Beda dengan yang tadi, jika gamet pada persilangan atau parental yang pertama, kalau dia sama berarti turunnya adalah 1, B besar ya. Kalau misalnya ini di parental yang kedua, berarti dia adalah turunnya harus 2. Kenapa? Karena dia adalah berbeda, tidak seperti yang tadi ya. Berarti G2-nya ketemunya adalah B besar, B kecil, B besar, B kecil ya, karena dia adalah berbeda. Terus kalau yang seperti ini gimana? Selanjutnya adalah disilangkan ya, disilangkan berarti ketemu yang filial kedua, ya, disilangkan berarti otomatis ada beberapa tipe persilangan pada monohibrid. Kalian boleh mencoba mana yang paling mudah untuk kalian ya. Kalau dia ketemu yang seperti ini, langsung kita silangkan saja dengan menggunakan metode SCTV. Gimana metode SCTV? Metode SCTV itu adalah 1 untuk semua. Berarti adalah B besar kamu silangkan dengan B besar, maka ketemu B besar, koma B besar dulu ya, kemudian disilangkan dengan B kecil, berarti ketemu B besar, B kecil, koma B besar sudah ya, berarti tinggal yang B kecil. B kecil disilangkan dengan B besar. Gimana cara menulisnya? Bukan B kecil dulu ya, tapi melainkan B besar. Sifat dominan yang dulu, karena dominan itu yang menang ya. Berarti ketemunya adalah B besar B kecil, kemudian disilangkan B kecil B kecil. Atau boleh kalian menggunakan papan catur, terserah kalian ya. Kalau kita menggunakan papan catur berarti otomatis adalah yang seperti ini ya, ada 4. Kenapa kok ada 4? Kok ada 4? Ya, ini kalian isi B besar ya, isi B kecil, ini B besar, ini B kecil. Maaf ya, kelebihan kotaknya 1. Oke. Kalau misalnya yang seperti ini, gimana caranya? Caranya adalah kita silangkan dengan pola dari samping ke atas. Berarti untuk mengisi kotak yang nomor 1, berarti ini kita kasih nomor ya, dikasih nomor 1, 2, 3, 4 ya, menyilang dari datar ke atas. Berarti untuk mengisi 1 berarti posisi dari B besar ke atas ya. Berarti ini adalah B besar, ini sama ya, dari sini ke atas. Berarti B besar B kecil, ini adalah B besar B kecil dan B kecil B kecil. Hasilnya adalah sama. Boleh kalian pakai yang SCTV 1 untuk semua, atau boleh kalian menggunakan papan kunet, atau boleh disebut sebagai papan catur. Maka hasil F2-nya adalah B besar, koma B besar B kecil, koma B besar B kecil, koma dan B kecil B kecil ya. Sudah ada 4 ya, 4 kemungkinan genotip yang dihasilkan dari monohibrid ya. Jika kita ingat tadi bahwa dia besar adalah dominan dan kecil ada resesif, maka yang diekspresikan sifat resesifnya di sini adalah ketemu besar, sama ya, karena B-nya dominan, ini dominan, berarti ini adalah ketemu besar. Kemudian B kecilnya ini adalah kecil karena resesif ya. Maka perbandingan fenotip
2 adalah B besar, warna ya, fenotip yang bisa kamu lihat besar dibanding dengan kecil, karena fenotipnya besar B dihasilkan B besar B kecil, berarti yang kita lihat fenotipnya adalah besar. Maka hasil persilangan besar jika disilangkan atau menyilang sesamanya, berarti B besar B kecil ini jadi parental yang kedua. Oke, jadi parental yang kedua adalah ini berarti filial yang pertama ya, atau F1. Maka parental yang kedua adalah P2 ya, B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Setelah P harus ditulis dengan atau selanjutnya adalah kita menentukan gamet. Beda dengan yang tadi, jika gamet pada persilangan atau parental yang pertama, kalau dia sama berarti turunnya adalah 1, B besar ya. Kalau misalnya ini di parental yang kedua, berarti dia adalah turunnya harus 2. Kenapa? Karena dia adalah berbeda, tidak seperti yang tadi ya. Berarti G2-nya ketemunya adalah B besar, B kecil, B besar, B kecil ya, karena dia adalah berbeda. Terus kalau yang seperti ini gimana? Selanjutnya adalah disilangkan ya, disilangkan berarti ketemu yang filial kedua, ya, disilangkan berarti otomatis ada beberapa tipe persilangan pada monohibrid. Kalian boleh mencoba mana yang paling mudah untuk kalian ya. Kalau dia ketemu yang seperti ini, langsung kita silangkan saja dengan menggunakan metode SCTV. Gimana metode SCTV? Metode SCTV itu adalah 1 untuk semua. Berarti adalah B besar kamu silangkan dengan B besar, maka ketemu B besar, koma B besar dulu ya, kemudian disilangkan dengan B kecil, berarti ketemu B besar B kecil, koma B besar sudah ya, berarti tinggal yang B kecil. B kecil disilangkan dengan B besar. Gimana cara menulisnya? Bukan B kecil dulu ya, tapi melainkan B besar. Sifat dominan yang dulu, karena dominan itu yang menang ya. Berarti ketemunya adalah B besar B kecil, kemudian disilangkan B kecil B kecil. Atau boleh kalian menggunakan papan catur, terserah kalian ya. Kalau kita menggunakan papan catur berarti otomatis adalah yang seperti ini ya, ada 4. Kenapa kok ada 4? Kok ada 4? Ya, ini kalian isi B besar ya, isi B kecil, ini B besar, ini B kecil. Maaf ya, kelebihan kotaknya 1. Oke. Kalau misalnya yang seperti ini, gimana caranya? Caranya adalah kita silangkan dengan pola dari samping ke atas. Berarti untuk mengisi kotak yang nomor 1, berarti ini kita kasih nomor ya, dikasih nomor 1, 2, 3, 4 ya, menyilang dari datar ke atas. Berarti untuk mengisi 1 berarti posisi dari B besar ke atas ya. Berarti ini adalah B besar, ini sama ya, dari sini ke atas. Berarti B besar B kecil, ini adalah B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Hasilnya adalah sama. Boleh kalian pakai yang SCTV 1 untuk semua, atau boleh kalian menggunakan papan kunet, atau boleh disebut sebagai papan catur. Maka hasil F2-nya adalah B besar, koma B besar B kecil, koma B besar B kecil, koma dan B kecil B kecil ya. Sudah ada 4 ya, 4 kemungkinan genotip yang dihasilkan dari monohibrid ya. Jika kita ingat tadi bahwa dia besar adalah dominan dan kecil ada resesif, maka yang diekspresikan sifat resesifnya di sini adalah ketemu besar, sama ya, karena B-nya dominan, ini dominan, berarti ini adalah ketemu besar. Kemudian B kecilnya ini adalah
kecil karena resesif ya. Maka perbandingan fenotip F2 adalah B besar, warna ya, fenotip yang bisa kamu lihat besar dibanding dengan kecil karena fenotipnya besar dibanding kecil. Nah, besarnya berapa? 1, 2, 3 dibanding 1. Sudah paham dari sini persilangan monohibrid? Tadi sudah dijelaskan bahwa monohibrid itu hasil persilangannya adalah 3 dibanding 1. Dan kita sudah coba bahwa persilangannya adalah 3 dibanding 1. Jika kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke materi yang kedua, persilangan dihibrid. Saya hapus dulu ya. Dihibrid 2 ya. Jadi kalau misalnya dihibrid ini hasil persilangannya akan lebih banyak. Jadi hasilnya adalah 9 dibanding 3 dibanding dengan 1 ya. Nanti akan tetap sama. Kita harus menentukan mana yang parentalnya, kemudian gametnya, filialnya, F1-nya, kemudian mana yang dominan, mana yang resesif, mana yang kenapa kok disebut dihibrid. Nah ya, pasti menyenangkan ya. Nanti saya juga akan menjelaskan gimana caranya, cara cepat ya. Kalau misalnya kita dapat soal persilangan dihibrid, cara cepatnya gimana ya. Jadi insya Allah 5 menit sudah selesai ya. Ya, jadi hanya digunakan untuk persilangan dihibrid saja cara cepatnya. Karena kenapa kok persilangan dihibrid saja? Karena memang hasilnya nanti adalah 16. Jika bukan 16 berarti tidak boleh pakai cara cepatnya. Nanti kita coba ya. Mudah sekali ya, mudah sekali. Ya, oke. Kita coba ya di sini ya, persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid. Mangga ukuran besar, rasa manis ya, disilangkan dengan mangga ukuran ya, ukurannya dia kecil, rasa asam ya, rasa asam. Jika besar dan manis adalah dominan, maka perbandingan F2-nya adalah bla bla bla. Oke. Kenapa? Kita analisis dulu ya soalnya ya. Kenapa dia disebut sebagai dihibrid? Karena dia ketemu dengan dua sifat beda. Dua sifat bedanya adalah mengenai ukuran ya. Yang diperbandingkan adalah ukuran besar atau ukuran kecil dan rasanya manis atau asam. Kemudian kata kunci yang kedua adalah jika ukurannya besar, rasanya manis itu dominan ya, berarti huruf besar, maka perbandingan F2-nya yang diminta ya. Ingat tadi waktu di awal kalau hasil perbandingan dari persilangan dihibrid itu adalah ada 16 atau 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1 ya. Kita buktikan apakah benar. Pertama tadi seperti yang persilangan monohibrid, kita tentukan dulu parental, gametnya dan filialnya ya. Parentalnya berarti kita langsung ya ketemu P yang pertama ya. P
Oke, yang pertama ketemunya adalah besar manis dominan ya. Saya gunakan huruf B besar, M besar, karena dia adalah dominan ya. Disilangkan dengan B kecil, M kecil ya. Tulisannya kecil karena dia adalah resesif. Sama seperti tadi yang di persilangan dominan ya, persilangan dominan. Ketika tulisannya sama homozigot antara gen dan alemnya, berarti yang turun adalah cuma satu. Berarti gametnya ini ketemunya adalah B besar dan M besar. Kalau yang ini adalah B kecil dan M kecil. Maka habis dari itu kita tentukan F1-nya. Kenapa kok harus F1? Karena nanti kita perkirakan dia dalam menjelang sesamanya, sehingga kita dapat perbandingan 9, 3, 3, 1 ya. Ini disiramkan, maka dia ketemunya adalah B besar. Ini ya, B-nya dulu, kemudian B kecil karena dia resesif, ini dominan, M besar, M kecil. Berarti yang kita lihat fenotipnya atau ukurannya dan rasanya yang kita lihat dan kita rasakan berarti adalah, lihat yang dominan dulu, berarti ini adalah besar besar manis. Jika F1-nya disilangkan sesama, berarti F1-nya adalah jadi induknya yang kedua, berarti adalah ketemu P2. Berarti B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Maka gametnya, ingat tadi ketika gametnya beda semua, berarti otomatis adalah turun semua. Berarti ketemunya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Yo, gimana ini cara ketemu gametnya? Cara ketemu gametnya adalah kita silang sesamanya ya. Kalau pakai diagram Humet terlalu lama ya. Ini ke sini ketemunya adalah B besar, M besar. Ini ke sini ketemunya adalah B besar, M kecil. Kemudian ini ya, sudah B besar berarti sekarang B kecil, M besar. Kemudian ketemunya adalah B kecil, M kecil. Maka gamet yang ada di sebelahnya adalah sama ya. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M besar, maaf, dan B kecil, M kecil ya. Kalau sudah gini berarti kita tahu F2-nya gimana. Ternyata F2-nya adalah 1 B besar. 1 B besar ini disilangkan dengan 4 ini, 41 ya kan. Kemudian silang begini, disilang begini, disilang begini ya. 1 ini disilangkan 4. B besar M kecil disilangkan dengan 4 ini, B kecil M besar disilangkan dengan ini, B kecil M kecil disilangkan ini, jadinya adalah 4 dikalikan 4, hasilnya adalah 16. Kalau ini adalah terlalu sulit, bisa dipermudah dengan menggunakan papan catur atau nama kerennya adalah diagram Punnett ya. Ada 16 dan 16 ya. 16 ya. Coba ya, 16 ya. Ya, di sini ya. Ini diisi di atas, ini diisi di samping. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Sama ya, di samping sisinya sini ketemu B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil ya. Berarti kita coba ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, terakhir 16 ya. Sama seperti pada persilangan menentukan hasil F2-nya, sama seperti yang diberi tadi.
Persilangannya dari alurnya adalah dari bawah ke atas, dari sini ke atas. Berarti otomatis ketemu yang kotak yang nomor 1 ketemunya adalah B besar B besar, M besar M besar ya. Ketemu B besar B besar, M besar M kecil. Nomor 3 berarti dari samping ke atas. Berarti ketemu B besar B kecil M besar M besar, B besar B kecil M besar M kecil. Nomor 5 ya, ketemunya adalah B besar B besar, M besar M kecil, B besar B besar, M kecil M kecil, kotak yang nomor 7. Kemudian yang kotak nomor 7 berarti ketemunya B besar B kecil, M besar M kecil, B besar B kecil, B besar B kecil, M kecil M kecil, 9 B besar B kecil M besar M besar, B besar B kecil M besar M kecil, B kecil B kecil M besar M besar, B kecil B kecil M besar M kecil. 13 B besar B kecil M besar M kecil, sama ya diagram Punnett karena ada 16. B besar B kecil M kecil M kecil, B kecil B kecil M besar M kecil, terakhir adalah B kecil B kecil M kecil M kecil. Kalau sudah tahu dari hasil pakai diagram Punnett F2, maka kita tentukan masing-masing fenotipnya ya. Ingat bahwa besar dominan dan manis adalah dominan. Berarti yang kotak nomor 1 kita bacanya adalah besar manis ya. Kotak 2 ya juga besar manis ya, kita singkat BEMA ya, BEMA. Ketemu besar manis, besar manis, ketemunya adalah besar manis ya. Taunya dari mana? B besar M besar ya, walaupun di sini ya ada resesif, jadi masanya nggak dimunculkan karena ada dominan yang menutupi ya. Ini ketemu besar masam, nah ini baru ketemu masamnya karena yang kecil ya, nggak ada yang menutupi. Ini ketemu besar manis, ini ketemu besar masam ya. Kemudian ini ketemu besar manis, ketemu besar manis, ketemu sudah besar B besar, berarti B kecil ada ketemu kecil manis, kecil manis, kema ya. Berarti ini kecil manis, ini ketemu besar manis, ketemu besar masam ya, ketemu kecil manis, ketemu kecil masam ya. Ketika sudah tahu semuanya fenotipnya dari nomor 1 sampai nomor 16, kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan dari diagram Punnett ini, kita memperoleh ada 4 fenotip yang terekspresi. Berarti ketemunya adalah besar manis ya, kemudian besar masam ya, kemudian ketemu lagi kecil manis, ketemunya adalah kecil masam ya. Besar manis kita lihat atau kamu lihat di diagram Punnett nomor berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian lagi besar manis 13. Terus besar masamnya ada di mana? 6. Besar masamnya tulisannya bemas besar masam. Mana lagi? 14. Sebelum 6 ada bemas, ada nomor 8, ini kelihatan. Terus 14, terus kecil manis, 11, 12, 15,
kecil masam kemas berarti ada di nomor 1. Ketika sudah tahu kita golongkan beberapa fenotip ya, maka dihitung ada berapa fenotipnya, jumlahnya ada berapakah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 13 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 7, oh maaf 8 8 masuk besar masam ya. Jadi berapa? 1, 2, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 individu. Kemudian besar masam ada 1, 2, 3. Berarti ada berapa? 3 individu. Kecil manis ada 1, 2, 3. Berarti 3 individu. Dan kecil masam ada. Dari yang tadi sudah kita kelompokkan. Berarti kita tulis nomornya. Kita tahu besar manis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis 9. Besar masam ada 1, 2, 3. Tulis 3. Kecil manis ada 1, 2, 3. Tulis 3. Dan kecil masam ada 1. Jika kamu jumlahkan hasilnya adalah 16. Maka perbandingan F2-nya ya ada 4 ya. Besar manis disilangkan dengan dibandingkan besar masam dibandingkan dengan kecil manis dibandingkan dengan kecil masam, maka diperoleh 9 banding 3 banding 3 banding 1. Apakah kalian sudah paham? Kalau misalnya terlalu rumit untuk menggunakan diagram Punnett atau papan catur, saya memiliki beberapa tips untuk menyelesaikan persilangan di hibrid dengan cara yang lebih mudah. Sama-sama menghasilkan 16. Yuk, kita coba ya. Saya hapus papan sebelah sana, kita bandingkan mana yang akan lebih mudah ketika menggunakan diagram Punnett sama cara yang kemungkinan saya miliki ya. Jadi yang lebih cepat yang mana ya? Terserah kalian mau gunakan cara cepat atau pakai dengan diagram Punnett ya. Tapi ingat, ketika menggunakan cara cepat itu adalah hanya digunakan untuk persilangan yang hibrid. Dalam artian adalah dia memiliki genotip keduanya adalah variabel yang keduanya adalah B besar B kecil M besar M kecil ya. Coba ya, kita coba mana yang lebih mudah. Nah, kita coba cara yang lebih cepat ya, tanpa menggunakan diagram Punnett kita bisa tahu hasilnya ya. Tadi kan ketemu gametnya adalah ketemu B besar B kecil, B besar B besar, B besar B kecil, dan B kecil B kecil ya. Kemudian gamet yang M berarti ketemu M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil ya. Kita susun semuanya ada 3. Berarti otomatis B besar B besar, B besar B besar, B besar B besar ya. Kalau sudah B besar berarti adalah B besar B kecil, B besar B kecil, B besar B kecil, B besar B kecil ya. Kalau sudah berarti ketemunya adalah B kecil B kecil ya. B kecil B kecil, B kecil B kecil, B kecil B kecil. Kalau sudah selesai B semua, berarti kita tambahkan huruf M ya. Huruf M-nya adalah seperti ini, jadi polanya M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil, M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil ya. M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil ya. Sudah.
Kita kalau pakai cara cepat berarti kita tahu fenotipnya kita tahu jumlahnya ada berapa ya, ada berapa. Ingatlah aturan ini kalau cara cepat ini, kalau dia sifatnya adalah homozigot berarti tulisannya adalah sama, maka dia tulisan gamet sama alannya ya, gen sama alannya, pasangan gen itu nilainya adalah 1, sedangkan yang hetero dia nilainya adalah 2 ya. Contoh misal ya, B besar, M besar, M besar, besar kecil, ini homozigot ya, berarti nilainya adalah 1. Ini adalah nilainya juga 1 karena homozigot. 1 dikalikan 1 sama dengan, berarti otomatis ketika kamu lihat pada diagram Punnett, B besar, M besar adalah cuman ada 1 di nomor 1. Udah ada yang lain. Oke, kita coba yang misalnya yang kedua ya. B besar, M kecil. Sama homozigot berarti nilainya adalah 1. M besar, M kecil berarti adalah berbeda. Maka nilainya adalah 2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2. Ketika kamu lihat, kamu cari ke diagram Punnett, B besar, M besar, M kecil ada 2. Di kotak nomor berapa, Bu? Atau Pak, di kotak nomor 2 ya. Dan di kotak nomor mana ya? Ayo mana? B besar, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M besar nomor 2 dan nomor B besar dan nomor 5. Ada 2, yang lainnya enggak ada ya. Oke, ini ketemunya adalah 2, ini ketemunya 1 ya. 1 kali 1 sama dengan 2, ini 2 kali 1 sama dengan 1. Hetero 2 dikali 2 sama dengan 4. Hetero homos 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian homo ketemu homo, 1 dikali 1 sama dengan 1. Homo hetero berarti ketemu 2. Homo berarti ketemu 1. Jika kamu jumlahkan semua ada 16 ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5. 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 4 9, 9 11, 12, 14, 15. Coba yang salah yang mana? 1 betul ya, 2 1. Oh maaf, ini 2 ya. Hetero sama homo berarti 2, hasilnya adalah 16 ya. Ketika sudah tahu yang ini seperti ini, berarti sama kita menentukan mana yang masuk besar manis, mana yang termasuk besar masam, mana yang termasuk kecil manis, dan mana yang termasuk kecil masam. Ini ketemunya adalah besar manis. Ini ketemunya adalah besar manis. Ini ketemunya adalah besar masam. Ini ketemunya adalah besar manis. Ini ketemunya adalah besar manis, sama ya. Ini ketemunya adalah besar masam. Ini ketemunya adalah kecil manis. Ini ketemunya adalah kecil manis juga. Ini ketemunya adalah kecil masam ya. Jadi kita tahu jumlahnya ya. Berarti setelah itu kita ngapain? Harusnya adalah kamu perbandingkan dari beberapa fenotip tadi ya. Besar manis disilangkan dengan besar masam, disilangkan dengan kecil manis, dikecilkan dengan kecil masam ya. Kamu hitung dulu, besar manis berarti berapa? Besar manis 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 berarti ada 4. Kemudian tambah ini 6 ya. Besar manisnya berarti ada 9 banding 3 banding 1, kecil masam 1, kecil manis ada 1 tambah 2 3, besar masam ada 2 besar, 2 kecil masam
Ini ketemu 2 besar manis, besar masam 2, besar masam sama ini ya, besar masam. Besar manis ada 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 ketemu 9. Besar manis berarti ada 1 ditambah dengan 2 ketemu 3. Kecil manis berarti ketemu 1 tambah 2 ketemu 3, dan kecil masam tambah ada 1 ya. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang paling cepat ya, boleh menggunakan cara cepat atau boleh menggunakan diagram Punnett, sesuka hati kalian, mana yang lebih enak, mana yang lebih cocok. Tapi ingat, ketika menggunakan cara cepat harus adalah parentalnya adalah heterozigot semua. Karena kenapa? Ketika yang satunya homozigot parentalnya, maka tidak menghasilkan 16, maka akan menghasilkan entah itu kurang dari 16 atau entah itu kurang dari 8. Makanya ketika menggunakan cara cepat, tentukan dulu bagaimana genotipnya, bagaimana fenotipnya, bagaimana parentalnya. Coba ya kalau misalnya kita membuktikan kalau B ini kan tadi sama ya, B besar, B kecil, M besar, M kecil, kita silahkan sesama pakai cara cepat. Gimana kalau misalnya yang satunya parentalnya adalah homozigot? Apakah boleh kita menggunakan cara cepat? Ternyata tidak, karena jumlahnya adalah berbeda ya. Kita coba ya, kita coba. Dicoba ya, kita coba yang besar ya. Kita coba yang besar. Kita coba ya. Nah, kalau salah satu induknya homozigot, maka apakah boleh menggunakan diagram atau cara cepat? Ketika saya punya persilangan antara parentalnya B besar, B kecil, M besar, M kecil, disilangkan dengan B kecil, M besar ya. Nah, kalau misalnya pakai parentalnya seperti ini, maka yang dihasilkan adalah bukan 16. Kenapa? Kalau kita lihat genetipnya ini ada 4 ya. Kalau ini ada 1. Taunya dari mana? Taunya adalah dari cara mencari genotip ya. Ada rumusnya, cara mencari genotip itu jumlahnya yang terkena ada jumlah genotipnya adalah 2 pangkat N ya, 2 pangkat N. N itu yang heterozigot. N itu adalah jumlah heterozigot ya. Kalau ini kan berarti kan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jumlahnya berapa? 2 pangkat N. N itu adalah jumlah heterozigot. Ini hetero berarti 1. Ini ada 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Kemudian B kecil, M besar ini turunnya adalah 1. Kenapa? Tadi ini adalah sama, turunnya 1, dan ini adalah sama, turunnya 1. Jadi 4 dikalikan 1 hasilnya adalah 4. Berarti kalian tidak boleh menggunakan cara
cepat. Ya, kita coba ya. Dicoba. Berarti ini gametnya adalah turun semua ya. Berarti tinggal menghilangkan SCTV sama seperti tadi, 1 untuk semua. Ini ketemu B besar, M besar, kemudian ini ketemunya adalah B besar, M besar. Silang ke sini, berarti ketemu B besar, M kecil. Ini ke sini ketemu B kecil, M besar, ketemu B kecil, M kecil. Berarti kalau ini adalah ini turun 1 B besar, ini turun 1 M besar. 4 kan jumlahnya 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan 1. Berarti hasilnya 4, bukan hasilnya 16. Makanya tidak boleh menggunakan cara cepat itu yang ini ya. Oke. Berarti otomatis ini semua 4 dikalikan ini baru ketemu F satunya. Berarti ini ke sini ketemu apa? Ini ke sini berarti ketemunya adalah B besar, B kecil, M besar, M besar. Ini ke sini berarti ketemunya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini ke sini ketemunya adalah ya, ketemu B kecil, M besar, M besar. Ini ke sini ketemunya adalah B kecil, M besar, M kecil. Maka dari itu saya hapus ya. Saya hapus. Maka ini ketemunya adalah besar, manis. Kemudian ini ketemu besar, manis. Ini ketemu kecil, manis. Ini ketemu kecil, manis. Nah, cuma hanya 2 fenotip. Sedangkan yang ini tadi kalau kita cara cepat dengan input yang berbeda yang heterozigot semua, ketemunya 4 ya. Jadi perbandingan F2-nya adalah besar dibagi manis dibanding manis dan kecil dibanding manis. Berarti jumlahnya ada besar manis ada 2, kecil manis ada 2, atau boleh dikatakan disederhanakan 1 dibanding 1. Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, silakan dilatihan. Soalnya latihan ya, berlatih karena memang persilangan itu adalah dilihat dulu genotipnya bagaimana, parentanya bagaimana. Setelah itu kita mengetahui hasil persilangannya, kemudian fenotipnya. Bolehkah pakai cara cepat atau pakai cara yang biasa dengan diagram Punnett menghilangkan silang SPP ya? Dilihat dulu dari pertanyaan atau soal yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian ya. Setelah kita belajar mengenai monohibrid dan dihibrid ya, monohibrid dan dihibrid, semoga pembelajaran hari ini kalian sudah paham ya. Semoga corona bisa cepat berlalu sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan Bapak Ibu guru dengan materi yang berbeda, dengan ilmu yang banyak, sehingga kita tahu bahwa belajar biologi itu tidak melulu hanya menghafalkan, tapi mempraktekkan aplikasinya seperti apa ya, bukan dibaca tapi dipahami ya. Jadi belajar biologi itu adalah menyenangkan. Oke, kalau sudah paham semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.